Bapak bangun 3-4 apartemen. Satu apartemen tuh buat saya sama jemaah saya. Namanya Royal Betawi. Yang kita beli tuh. Royal Betawi kita mau rame-ramein lagi kayak apartemen Kelapa 2. Kalau itu bukan punya saya. Royal Betawi itu bukan punya saya. Tapi bismillah. Nah yang Royal Betawi kita beli pakai duit apa? Pakai duit sedekah. Dan pertanyaan keduanya adalah, Yusuf Mansur bilang sendiri bahwasanya ya dia bayar apartemen yang Betawi itu dengan uang sedekah. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur bilang, saya nggak pernah makan uang sedekah, emang nggak pernah makan uang sedekah, tapi dia bayar apartemen pakai uang sedekah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Teman-teman, kali ini kita bongkar-bongkar data lama ya. Di sini ada berita, bukan berita sih sebenarnya, sebuah artikel tentang Kelapa 2 Place Plan the Future. Ini punya Pak Jaman. Nah, ini kayaknya nggak terlalu terdengar deh. Cuma ini ada. Ini 7 tahun lagi, di sini ada ya tulisannya 7 tahun lagi. Nanti saya tampilkan artikelnya ya di sini. Di sini tentang apartemen yang ya mungkin digawangi sama Pak Jaman ya. Ya inisiasinya mungkin dari Pak Jaman dan Jody di sini sih kalau misalkan melihat dari videonya. Nah, teman-teman, di sini saya juga ambil dari artikel ini, diambil dari yusufmansur.com. Di sini ada tulisannya, tanpa DP, tanpa bunga, satu kamar per bulan 60 kali bayar. Oke teman-teman, jadi ini sebuah artikel yang mana artikel ini dari yusufmansur.com. Emang dia sendiri menyebutkan bahwasanya yusufmansur.com juga website punya dia. Nanti saya tunjukkan videonya ya. Nah teman-teman, di sini ada tulisan unit cepat habis loh. Ya namanya juga jualan cepetan aja, pesan 480 kamar deket Gunadarma dan UI Depok. Jualan saya nih, doain ya, nyari rezeki yang halal, sekalian niatin nanti yang tinggal atau yang nyewa unit-unit kamarnya nanti bisa sekalian di program nyantren ya, jualannya kayak gitu ya. Silahkan cari kawan aja buat patungan sendiri aja. Ke saya jualnya beli aja, cari kawan dah, cari keluarga, ambil 1 sampai 2 kamar sesama kawan, kantor, pengajian, kampus, keluarga, bismillah aja. Teman-teman, jualannya emang modelnya kayak gitu ya. Jadi menawarkan sesuatu yang katanya syariah, tapi faktanya di Hotel City sampai sekarang juga nggak ada yang syariah sebenarnya. Dalam konsep jualannya ya jualan bebas. Kenapa saya katakan jualan bebas? Pada faktanya kalau kita mencari travel agent di aplikasi gitu kayak Traveloka atau apa kayak gitu ya, di sana semuanya aja jadi ada gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau misalkan dia memang berencana untuk membuat suatu aplikasi untuk hotel ini dijadikan sebuah hotel syariah, ya mungkin di sana ditulis Hotel City ini hotel syariah, cuma caranya gitu. Nah, atau misalkan dia bikin aplikasi sendiri untuk ya bisa nginep di sana. Oke teman-teman, kita lihat videonya ya, karena di sini ada rujukannya dengan jelas. Biar lebih enak kita lihat videonya langsung ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, di Wisata Hati, di Darul Quran, Miracle, Paytrend, Akudo, kuliah online, buku Yusuf Mansur, yusufmansur.com, kawan-kawan lain ya, dari komunitas-komunitas yang baru terbentuk seperti SMI, Selamat Morning Indonesia. Alhamdulillah, saya, Mas Jody, Mbak Anik dan istri saya, kami mengembangkan dan menjual apartemen baru di bilangan yang sangat dekat dengan Universitas Gunadarma. Itu ada 50.000 mahasiswanya kurang lebih ya, dan dekat sekali dengan Universitas Indonesia Depok. Apartemen di tempat yang sangat strategis ini kemudian saya dan kami lempar dalam bentuk yang istimewa dari pola pembayarannya.
yakni tanpa DP dan tanpa bunga. Sebagaimana kita ketahui kalau ada DP nggak jalan juga, karena alhamdulillah Allah lagi uji kita semua. Banyak kemudian kesusahan di sana sini terdengar, tapi kan tidak boleh menjadi alasan. Roda ekonomi tidak berputar gitu kan, maka tentu harus ada pola baru gitu. Dan pola ini udah pola yang dikenal oleh dunia properti dan di dunia properti, yakni pola tanpa DP. Yakni berapa harga kamar langsung dibagi kemudian sekian bulan. Kami memilih dibagi 60 bulan. Harganya ditetapkan 450 juta. Harga yang sudah win-win ya. Nggak kelewat mahal bila dihitung dengan cicilan 60 bulan, dan tidak terlalu murah juga untuk tidak membuat kami juga tidak rugi, ada untung dan bisa mengembangkan yang lain. Bisa mensupport dari sisi program. Dari sisi teman-teman pembeli terbantu dengan uang muka yang sekaligus menjadi cicilan ya, yang sangat terjangkau ya. Untuk uang muka pertamanya 7,5 juta dan seterusnya begitu sampai kemudian 60 bulan untuk tipe studio tanpa bunga. Bunga ini juga mahal. Kalau kita kredit ke KPA itu Masya Allah lah, pada prakteknya mungkin bisa 15%, sehingga 5 tahun itu 75%. Wow, harusnya kenaikan itu buat kita, tapi kenaikan jadi milik yang menjamin duit gitu. Maksudnya kenaikan tuh begini, setelah 5 tahun kan harganya bisa 2 kali lipat gitu kan. Nah, tapi kemakan duluan sama bunga gitu, jadi kita jadi nggak bergerak gitu. Nah, kerjasama yang menguntungkan antara penjual dengan pembeli menjadikan semangat patungan ini, semangat gotong royong, semangat kerjasama dalam kebaikan menjadi ada bentuknya gitu. Pembeli dibikin gampang dengan adanya cicilan. Penjual juga jadi tidak perlu ngutang juga ke pemborong, ke kontraktor, bahkan ke bank, karena ya jadi bisa bayar dengan cicilan teman-teman itu. Ya itulah yang dibayarkan kepada kontraktor-kontraktor atau subkontraktor dari semua pekerjaan dari nol sampai kemudian finishing. Dalam sekian tahun, dalam 5 tahun tuh jadi satu kamar yang duitnya akan berbeda ya. Kalau 5 tahun tabungan biasa 450 juta atau malah berkurang karena ada kebutuhan lah, ada ini ada itu, dan juga duitnya emang lain. Duit sekarang dengan duit 5 tahun lagi beda. Nah ini jadi kamarnya naik harganya. Biasanya kan pembeli apartemen itu adalah investor calo ya, orang-orang yang mengerti bahwa properti itu hebat, bakalan naik. Dari semula nggak ada kegiatan apa-apa di atas tanah itu, tapi ada pengumuman akan dibangun kemudian apartemen. Lalu mereka mencari tahu dan bayarin DP pertamanya. Begitu ada pergerakan yang disebut dengan pancang tiang, groundbreaking atau land clearing, itu harga udah naik. Nggak usah lah tunggu jadi, harga udah naik. Begitu ada berita dimulai pelaksanaan pembangunan si properti tersebut, yakni apartemen tersebut, wow udah bakal naik itu. Kayak saya pernah beli beberapa unit di beberapa apartemen. Salah satunya saya sebutlah kawasan A di dekat bandara. Itu dari mulai 90 juta satu kamar, dibagilah tuh 5 tahun, baru 12 kali angsuran ya, harganya udah naik. Bilang sama teman-teman, jangan cuman beli, kita niatnya belajar kemudian menguasai properti, jangan sampai dikuasai sama orang lain terus, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak pernah menikmati, terusir lagi, kebeli lagi, jangan dong. Kita yang bergerak gitu. Ustadz saya nggak ada kemampuan tuh 7,5 juta. Nah inilah saya memerlukan kemudian teman-teman ya untuk patungan, tapi supaya kemudian saya tidak ada urusan dengan koperasi, tidak ada urusan juga dengan OJK, dengan BI, dengan pemerintah, dengan regulasi, dengan peraturan-peraturan di keuangan dan investasi.
Baiknya teman-teman aja yang patungan sendiri-sendiri. Umpama temen nih guru di sekolahan, tahu nih informasi ini, ya ngumpul lah sama guru-guru yang lain. 7,5 juta tuh, kalau 100 guru, ya kan anggap aja nabung begitu. Kan 75.000 per bulan. Bisa lah kalau kita hemat-hemat. Kumpul gitu, ayo sepakat di atas nama siapa. Nah urusannya saya dengan yang nama itu. Teman-teman Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Darul Quran Semarang, Wisata Hati Semarang, Darul Quran Surabaya, Wisata Hati Surabaya. Ayo tuh, silakan fasilitasin tuh. Teman-teman patungan sendiri deh. Jemaah di Semarang tuh 100 orang beli satu. Tiap 100 orang beli satu. Tiap 100 orang beli satu. Begitu. Teman-teman kampus tuh, mahasiswa ya, 3 kelas tuh. 1 kelas 40, 3 kelas 120 beli satu. Ya. Nanti begitu sudah 5 tahun jual, keuntungannya bagi-bagi atau sewain aja. Sewanya itu yang dibagi-bagi. Keren loh. Teman-teman Paytrend, teman-teman Miracle, teman-teman Akudo, teman-teman SMI. Ya. Kan SMI itu sampai hari ini aja udah 3.000 orang ya yang ikut SMI ya. Paytrend Messenger tuh yang ikut belajar kelas inspirasi juga 3.000 orang. Nah 3.000 orang kan dibagi 100 itu 30 tuh, 30 kamar tuh. Tapi jangan saya gitu loh. Supaya saya judulnya penjual aja. Saya ketemu aja dengan perwakilan Anda. Jadi pembeli gitu loh, ketemunya sama pembeli. Nah urusan teman-teman lah yang pada patungan. Saya mengarahkan, ayo ambil. Teman-teman SMI tuh atas nama SMI bikin kemudian pecahan-pecahannya, grup per grupnya 100. Kayak patungan aja, patungan nyewa bus gitu loh. Patungan kemudian ngebooking satu ballroom buat kemudian acara reuni kayak gitu. Nah cuman ini kamar gitu. Jangan ke saya nanti heboh lagi. Kan kita masih punya PR tuh di Hotel City. Tapi kan kalau nunggu PR kita sempurna ya kita nggak jalan-jalan ya. Ayo kita bergerak. Apalagi kan yang 7,5 juta nih. Itu kalau nggak salah cuman berapa belas atau puluh kamar aja gitu loh. 480 kamar kan nggak semuanya tipe studio. Ada yang tipe besar-besar juga. Yang besar ini kan tentu beda angsurannya. Terus 80 kali 1 miliar 480 miliar. Kita bersatu lagi. Surat-suratnya tuh kita satuin lagi. Kemudian kita duduk sama Bank Syariah gitu. Terus kita ngomong sama Bank Syariah. Bank Syariah, ayo nih modalin nih 480 miliar loh jaminannya nih. Bagaimana nih ceritanya? Terus kata Bank Syariah, bisa nih kita modalin 300 miliar. Wow, perkumpulan 480 orang itu tuh jadi punya beberapa tower yang baru tuh di beberapa ya kota yang lain gitu. Ayo terus emang dari sisi saya tuh begini ya. Teman-teman tuh ngangsur nih 7,5 juta tuh selama 12 bulan. Nah, nanti kan kita akan groundbreaking, akan bangun di bulan ke-24. Di bulan ke-25. Jadi setelah teman-teman ngangsur 24 bulan tuh, bulan ke-25 saya mulai bangun. Kenapa nunggu bulan ke-24? Ya pengennya sih cepet aja. Nanti kita lihat lah. Mudah-mudahan saya menjadi penjual ya, Mas Jody, Mbak Anik, Maimunah menjadi penjual yang punya integritas. Kalau emang udah sold out 480, kenapa kita nggak mulai? Itu ada perusahaan properti gede banget yang punya lahan tanah luas banget. Coba berapa? Terus Ustadz Tarmizi bilang 10.000 hektar. Ustadz Sani, Ustadz Jamil bilang 150.000 hektar. Saya bilang enggak bos, 3,5 juta hektar. Itu Indonesia masa jadi punya dia semua, Alium. Pak, Bapak bangun 3-4 apartemen. Satu apartemen tuh buat saya sama jemaah saya. Namanya Royal Betawi. Yang kita beli tuh. Royal Betawi kita mau rame-ramein lagi kayak apartemen Kelapa 2. Kalau itu bukan punya saya. Royal Betawi itu bukan punya saya. Tapi bismillah. Nah yang Royal Betawi kita beli pakai duit apa? Pakai duit sedekah. Ya, Ustadz, apa nggak puyeng tuh? Nggak puyeng, entenya aja kali yang kebanyakan diam. Kalah. Oke teman-teman. Jadi ada catatan penting di sana tentang program ini. Di sana juga ada beberapa catatan penting yang emang nggak terkait dengan program ini sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari video ini ya, catatan pentingnya adalah kemungkinan besar ini dibuat oleh PT Warung Group Indonesia, di mana karena di sana yang terlibat itu yang disebutkan sama Pak Jaman itu ada Jody, ada istrinya Jody, ada istrinya Pak Jaman ya, Maimunah itu,
ada pajaman itu sendiri. Dan di sana juga sebenarnya videonya kalau misalkan ini panjang ya, ini ada tentang warung steak juga di lokasi tersebut. Nah, cuma karena videonya terlalu panjang jadi kan nggak enak ya untuk dilihat. Nah, pada prinsipnya catatan-catatan itu ini terjadi pada saat rame-ramenya masalah ya koperasi, bahwasanya Pak Jamal itu nggak mau terlibat lagi dengan koperasi, padahal koperasinya punya dia sendiri sih sebenarnya. Terus keduanya dia nggak mau berurusan dengan OJK bla 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 gitu ya, mau urusan ini karena dia juga sedang disorot pada tahun ini. Dan teman-teman saya kasih tahu bahwasanya saya nggak sedang ngapa-ngapain di sini, yang maksudnya nggak sedang menuduh atau apa, saya cuma bertanya aja sebenarnya prinsipnya. Dan yang jadi aneh di sini sebenarnya, di sana Yusuf Mansur itu menyebutkan bahwasanya dia membeli apartemen yang Betawi itu, ya kalian bisa lihat sendiri videonya, itu dengan uang sedekah. Saya nggak ngerti konsepnya itu apa. Apakah dia ngumpulin sedekah buat beli apartemennya atau bagaimana? Saya nggak tahu. Kalau misalkan Pak, yang ini jadi catatan penting ya teman-teman, karena dia nyebutin sendiri, Pak Jamal itu menyebutkan sendiri bahwasanya dia membeli apartemen itu dengan uang sedekah. Nah, walau alam seperti apa, karena kejadiannya udah lewat. Nah, yang jadi catatan penting saya, ini kan program ini dijalankan dipromosikan sama Pak Jamal. Apakah program ini sama dengan program-program yang dijalani sama Pak Yusuf Mansur ini, seperti Moya Fidi misalkan yang pada ujungnya nggak ada bentuknya? Apakah ini juga nggak ada bentuknya juga atau bagaimana? Karena saya cari di map, saya cari di data-data itu nggak ada. Kalau misalkan program ini udah dijalankan dan udah mengumpulkan uang, bagaimana nasib teman-teman yang sudah menyetorkan itu ya? Nggak ada wujudnya atau bagaimana? Saya nggak tahu, teman-teman bisa cari sendiri ya referensinya, atau misalkan ada nggak sih korbannya di situ? Saya nggak tahu. Yang jelas saat ini jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan itu uang udah terkumpul sekian banyak dari sekian ratus orang atau sekian ratus kelompok, dan kejelasan uangnya atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya kalian bisa tanyakan sendiri kepada mereka. Dan pertanyaan keduanya adalah, Yusuf Mansur bilang sendiri bahwasanya ya, dia bayar apartemen yang Betawi itu dengan uang sedekah. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur bilang saya nggak pernah makan uang sedekah, emang nggak pernah makan uang sedekah, tapi dia bayar apartemen pakai uang sedekah itu. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enak juga ngumpulin uang sedekah ya, bisa beli apartemen. Bye.